Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Afiza, NIM 210333168 akan menampilkan hasil diskusi mengenai proposal dengan judul pengaruh model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbantuan PET simulation terhadap hasil belajar siswa. Yang pertama, pendahuluan. Ada latar belakang. Pembelajaran merupakan proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Menurut Hamalik 2013, pembelajaran juga diartikan sebagai perpaduan dari berbagai unsur seperti bahan ajar, fasilitas pembelajaran, perlengkapan, dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran fisika berkaitan dengan penguasaan konsep, hukum, teori, dan prinsip serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa pengertian menurut ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa berkaitan dengan alam dan gejalanya, meliputi penguasaan konsep, hukum, teori, prinsip, serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Arsyad 2016, media pembelajaran ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk menarik minat serta perhatian siswa. Salah satunya media yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan visualisasi terkait fisika ialah dengan adanya virtual laboratorium. Model pembelajaran based learning atau PBL melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Dalam PBL, siswa diajak untuk berperan aktif dalam memahami konsep-konsep fisika melalui penyelidikan dan eksplorasi. Pendekatan saintifik dalam PBL menekankan pada penerapan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Siswa diajak untuk menggunakan pemikiran kritis, mengumpulkan data, merancang eksperimen, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya, PET simulation merupakan salah satu alat bantu pembelajaran interaktif yang dirancang khusus untuk membantu siswa memahami konsep fisika melalui simulasi komputer. Simulasi ini memungkinkan siswa untuk menjalankan eksperimen virtual, memanipulasi variabel, dan mengamati hasil secara realistis. PET simulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika melalui pengalaman visual dan interaktif yang menarik. Penggunaan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik berbantuan PET simulasi memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam fisika. Pendekatan yang aktif, kolaboratif, dan eksploratif dalam PBL dapat memperkuat pemahaman konsep siswa. Berdasarkan hasil angket yang dikumpulkan, peneliti dengan peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 5 Koto melalui web Google Form diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu menguasai materi fisika. Hal ini dilatar belakangi karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, banyaknya persamaan yang harus dihafal. Yang kedua, kesulitan dalam menggunakan persamaan dalam menyelesaikan soal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbantuan PET simulation terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai bahan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru masih dominan memberikan materi dengan metode ceramah tanpa adanya percobaan. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik sehingga siswa kehilangan minat dan motivasi dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, kurangnya media dalam mode pembelajaran yang mendukung eksperimen dan praktikum. Yang selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini beratkan pada pengaruh mode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dengan bantuan PET simulation terhadap hasil belajar. Yang selanjutnya, bagian rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah mode pembelajaran problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika? Yang kedua, apakah penggunaan media pembelajaran berbantuan PET simulation dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hasil belajar siswa setelah pembelajaran berbantuan PET simulasi, memulai penerapan model pembelajaran
problem based learning dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama bagi peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua bagi guru dapat membantu guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran menjadi menarik. Yang ketiga bagi peneliti menjadi bahan informasi dalam pengelolaan pembelajaran peneliti terdahulu. Selanjutnya bab 2 kajian teori. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran fisika. Pembelajaran yang diidentik dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut ditambah dengan awalan P dan akhiran an. Menjadi pembelajaran yang berarti proses pembuatan cara mengajar atau mengajar sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran fisika adalah proses pembelajaran yang mencari tahu tentang fenomena dan peristiwa alam yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fisika harus memperhatikan konsep fisika sebagai proses, produk, dan sikap. Dengan demikian, pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran fisika. Tujuan pembelajaran fisika adalah mengarahkan siswa untuk meningkatkan pengetahuan fisika, membangun keterampilan mencari solusi dari suatu masalah, dan mengarahkan siswa supaya mengenal lebih baik sikap ilmiah. Yang kedua ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka dari pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakangi. Selanjutnya ada model problem based learning. Problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan mengintegrasi pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kejadian yang sudah berlalu, sehingga dari masalah tersebut siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Sehingga dari pure knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Model pembelajaran berbasis masalah dapat dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan yang berhubungan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk mengaitkan dengan konsep pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian, menyelesaikan permasalahan di bawah bimbingan guru yang berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini, peserta didik diajak untuk membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan dari guru. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, seperti peserta didik lebih diperlukan sebagai penerima pengetahuan yang diberikan secara terstruktur oleh seorang guru. Yang selanjutnya ada tujuan model problem based learning. Model problem based learning ini merupakan salah satu model yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Adapun tujuan utama dari model ini adalah pengembangan kemampuan perspektif kritis, kemampuan pemecah masalah, dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Problem based learning juga bertujuan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Kemandirian dan keterampilan sosial tersebut dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada karakteristik model problem based learning. Problem based learning menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin tidak terjadi pembelajaran. Adapun karakteristik model pembelajaran based learning menurut
Based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas didasarkan pada pertanyaan umum. Yang artinya proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan pada masalah. Yang kedua ada belajar berpusat pada peserta didik atau student center learning. Guru ini dijadikan sebagai fasilitator atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu guru dapat membuat lingkungan belajar yang memberi peluang peserta didik meletakkan diri dalam pemilihan arah dan isi belajar mereka sendiri. Yang ketiga, peserta didik bekerja kolaboratif. Yang keempat, belajar digerakkan oleh konteks masalah. Yang kelima, ada belajar interdisipliner. Yang keempat, sintaks model problem based learning. Nah, bisa dilihat pada tabel sintaks model problem based learning ini ada fase dan indikator serta peran guru. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem based learning ini. Pelaksanaan PBL memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dan kekurangan yang didapatkan ketika menerapkan model PBL, yaitu yang pertama, peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Yang tiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga mengurangi beban peserta didik untuk menyimpan informasi. Yang keempat, terjadinya aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok. Peserta didik terbiasa menggunakan berbagai sumber pengetahuan. 7. Peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. 8. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil. Terakhir ada kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk per-teaching. Selain kelebihan, model pembelajaran juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang ketiga, PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar serta karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kelima, membutuhkan kemampuan peserta pendidik yang mampu mendorong kerja peserta didik dalam kelompok secara efektif. Yang landasan teori selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari pendidik ke peserta didik dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Media pembelajaran dapat berupa bahan cetak, media elektronik, atau kombinasi keduanya. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa dengan memberikan visualisasi, simulasi, interaksi, dan konteks yang lebih nyata. Yang selanjutnya ada PET simulation. Media pembelajaran berbasis digital telah berkembang dan berperan dalam proses pelajaran fisika. Salah satunya berupa laboratorium virtual. Laboratorium virtual ini merupakan multimedia interaktif dengan serangkaian peralatan laboratorium dalam bentuk perangkat lunak atau virtual. Salah satu laboratorium virtual yang digunakan secara global adalah simulasi PET yang dikembangkan oleh Universitas Colorado. PET menjadi pilihan banyak guru dalam melaksanakan praktikum virtual fisika karena memiliki akses gratis dan juga user interface yang mudah digunakan. Kefleksibelan PET juga menjadi simulasi yang portable karena dapat diakses menggunakan berbagai device. PET menyediakan simulasi berbasis animasi interaktif dari berbagai materi pembelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika, dan ilmu kebumian sehingga memungkinkan siswa berinteraksi serta mengeksplorasi pemahaman pada materi yang dipelajari simulasi tersebut. PET mampu menghubungkan antara konsep dan fenomena real yang terjadi serta memberikan gambaran visual terhadap fenomena yang sulit diamati oleh siswa secara langsung. PET ini merupakan aplikasi yang mudah digunakan karena memiliki user interface yang sederhana. Berdasarkan penelitian Mauli atau mendapatkan hasil bahwa pembelajaran menggunakan media PET lebih efektif dan dalam
praktik pembelajaran daripada mengandalkan praktikum nyata. Karena media visual memungkinkan siswa untuk lebih efektif mempresentasikan materi yang dipelajarinya. Sedangkan menurut Ramadan, Hasin dan Bowo 2019, pembelajaran dengan media pad dan demonstrasi sederhana lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dengan media papan tulis. Selain itu, setiap media pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga perlu adanya pengembangan dan media tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta menyempurnakan kekurangan tiap media. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Perkembangan teknologi dan informasi dan yang semakin pesat dewasa ini dapat memberikan alternatif bagi peserta didik untuk menggunakan berbagai laboratorium virtual. Dalam hal melakukan percobaan khusus membantu peserta didik memahami konsep fisika, salah satunya laboratorium virtual yaitu PET atau Physics Education and Technology. PET simulasi menyediakan pengalaman visual dan interaktif yang memungkinkan siswa untuk secara langsung mengamati dan memanipulasi fenomena fisika. Penggunaan PET simulasi dapat dalam pembelajaran fisika memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mendalami. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka berpikir dapat ditampilkan berdasarkan peta konsep yang sudah saya buat. Yang ada yang pertama yaitu pembelajaran fisika. Selanjutnya model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran basic learning menggunakan PET simulation dan pendekatan saintifik untuk mengembangkan hasil belajar siswa. Selanjutnya hipotesis. Sejalan dengan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik berbentuk PET simulation akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik berbantuan PET simulation terhadap hasil belajar siswa serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengembangkan pembelajaran kita lebih efektif. Selanjutnya, definisi operasional. Definition desain penelitian yang digunakan adalah one group pre-test and post-test design. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu observasi awal atau pre-test dan observasi akhir atau post-test. Bisa dilihat O1, X, dan O2. Ini adalah desain penelitiannya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 13 Padang. Sampel dalam penelitian ini diperoleh secara acak sehingga didapatkan kelas 10 IPA 1 sebanyak 25 orang peserta didik dari populasi penelitian yang berjumlah 100 orang peserta didik pada tahun ajaran 2024-2025. Variabel dan data. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah media PET atau Physics Education Technology. Yang kedua, variabel terkait, yaitu variabel terkaitnya adalah hasil belajar siswa. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu RPP, soal pre-test, dan soal post-test. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menghimpun data pada penelitian ini adalah pre-test dan post-test. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan soal pre-test dan soal post-test. Soal pre-test diberikan di awal pembelajaran sebelum siswa diberikan perlakuan atau materi. Dan soal post-test diberikan setelah siswa diberi perlakuan menggunakan media PET simulasi dalam menjelaskan materi. Mungkin sekian presentasi proposal dari saya. Kalau ada salah dan jangan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.